Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hendrawan di channel Trivia Ari Hendrawan. Karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas suatu kabar yang menurut saya menarik sekali, yaitu tentang pelajaran sejarah yang terancam hilang sebagai mata pelajaran wajib di SMA. Jadi hal tersebut tertuang dalam draft kurikulum 2021 tentang penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional yang dirilis pada tanggal 25 Agustus 2020. Di sini dalam salah satu berita yang dirilis oleh CNN Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana mencabut mata pelajaran sejarah menjadi tidak wajib dipelajari siswa SMA dan sederajat. Di kelas 10 sejarah akan digabung dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, sementara bagi kelas 11 dan 12 mata pelajaran sejarah hanya masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib. Jadi sebelumnya, supaya teman-teman mengetahui terlebih dahulu, di kurikulum 2013 yang berlaku sekarang, sejarah Indonesia sebenarnya termasuk dalam kelompok A atau kelompok mata pelajaran wajib. Namun dalam draft kurikulum yang terbaru yang disebut sebagai kurikulum 2021 atau kurikulum 21, mata pelajaran sejarah tidak lagi menjadi mata pelajaran kelompok A atau mata pelajaran wajib di SMA kelas 10, melainkan mata pelajaran peminatan di kelas 11 dan 12. Itu pun bisa tidak dipilih. Jadi teman-teman, saya sebenarnya juga sudah mengantongi dokumen tentang sosialisasi penyederhanaan kurikulum. Namun karena dokumen ini sifatnya rahasia, maka saya tidak bisa publikasikan semuanya dalam video ini. Tapi teman-teman bisa lihat di sini. Awalnya sejarah Indonesia masuk sebagai mata pelajaran di kelompok A atau umum atau wajib. Kemudian di draft rencana kurikulum terbaru tahun 2021, kita tidak bisa lagi menemukan mata pelajaran sejarah sebab telah dilebur ke dalam IPS atau Social Study. Nah, bagaimana tanggapan dari guru sejarah sendiri? Di sini saya sudah menemukan ada beberapa respon dari guru sejarah. Yang pertama dari Ahmad Sohabuddin, guru sejarah SMA 1 Teluk Dalam, yang mengatakan bahwa saya sebagai guru sejarah tentunya menolak. Kenapa mata pelajaran sejarah itu dalam struktur yang baru tidak begitu diprioritaskan? Kemudian di sini juga ada yang menyampaikan, yaitu Haris Malikus Mustajab dari SMA Sumbangsi Jakarta, yang mempertanyakan alasan pemerintah memangkas bobot pelajaran sejarah dalam kurikulum yang baru. Di sini ia mengatakan, saya mempertanyakan itu naskah akademisnya dari mana? Kok tiba-tiba ada usulan menyederhanakan kurikulum dan yang menjadi korban pelajaran sejarah? Di samping itu teman-teman, juga ada tanggapan dari sejarawan yang mengatakan jika pemerintah benar-benar menghilangkan dan atau hanya menjadikan sejarah sebagai pelajaran sampingan atau sampiran di sini karena pilihan saja, sama saja mengkhianati visi misi presiden. Jadi tanggapan ini disampaikan oleh sejarawan yang juga pendiri dari penerbit komunitas bambu, yakni JJ Rizal. Nah, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia di sini juga membuat sebuah petisi untuk menolak draft rencana kurikulum baru tersebut yang akan menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran tidak wajib atau mata pelajaran sampiran seperti yang tadi disebut oleh JJ Rizal, dan sudah ditandatangani oleh ribuan orang ya. Jadi dalam berita pada tanggal 18 September 2020 pukul 14.18 WIB sudah ada 9.000 orang yang menandatangani petisi tersebut. Namun terakhir ketika saya cek di sini, tanda tangan sudah mencapai 13.000 tanda tangan. Bagaimana dengan tanggapan pemerintah? Nah, supaya video ini cover both side, di sini saya juga akan menyertakan tanggapan dari pemerintah. Tanggapan ini datang dari Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, yaitu Maman Fatur Rahman, yang mengatakan bahwa draft penyederhanaan masih dalam pembahasan dan belum final. Ia juga membela instansinya dengan menyebut pemerintah senantiasa mendengarkan usulan dari akademisi maupun guru. Nah, di samping itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mengeluarkan siaran pers pada tanggal 18 September 2020 untuk merespon kegaduhan di masyarakat yang mengatakan dalam judulnya, pelajaran sejarah akan tetap ada di dalam kurikulum. Jadi di sini Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia pada saat ini dan yang akan datang.
Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan. Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa. Nah, apa yang disampaikan Pak Toto di sini saya sangat sepakat sekali. Oleh karena itu saya berharap dan kita harus mengawal bahwa mata pelajaran sejarah jangan sampai hanya menjadi mata pelajaran sampingan atau jangan sampai hanya menjadi mata pelajaran sampiran dalam kurikulum kita. Karena saya memiliki pandangan sebagai seorang pendidik, ke depan kurikulum kita akan terlalu banyak berorientasi pada pembelajaran teknologi dan digital. Tetapi teman-teman, kita tidak boleh lupa bahwa ada yang lebih utama dari itu, yakni adalah mengenai moral serta karakter. Itu tidak kalah penting. Dan saya juga berharap bahwa pemerintah akan lebih berhati-hati lagi di dalam menyusun serta menerapkan kurikulum 2021 ini, karena masyarakat juga sudah memiliki stigma tersendiri ganti menteri ganti kurikulum, yang mana selama ini pergantian kurikulum itu dilakukan pada saat kurikulum lama belum matang secara sempurna. Akhirnya apa? Kita belum melihat hasilnya secara lengkap, tetapi kurikulum sudah diganti dengan kurikulum yang baru. Nah, sebagai penutup di video kali ini saya ingin mengutipkan sebuah quote dari seorang filsuf Spanyol yang mengatakan bahwa mereka yang tidak mempelajari sejarah akan terkutuk mengulangi sejarah itu sendiri. George Santayana, filsuf asal Spanyol. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang draft terbaru penyederhanaan kurikulum ini? Silakan teman-teman komentar di bawah. Sampai jumpa, ciao.